Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkat bimbingannya kami bisa menyelesaikan tugas kelompok yang berjudul Motivasi dan Kepuasan Kerja ini dengan keadaan sehat dan baik. Yang kami hormati Bapak Haji Sunarto SE MSI, selaku dosen pengajar mata kuliah MSDM 2, dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9, nama saya Roberto Carlos Sihombing, saya sebagai moderator. Yang kedua, Rian Rijanda. Yang ketiga, Tri Astuti. Dan yang keempat, Erika Oktaviani. Baik, kita masuk ke bagian pertama, pengertian dan tujuan motivasi. Untuk memberikan dorongan dan menggerakkan orang-orang agar mereka bersedia bekerja semaksimal mungkin, perlu diusahakan adanya komunikasi dan peran serta semua pihak yang bersangkutan. Motivasi menunjukkan agar manajer mengetahui bagaimana memberikan informasi yang tepat kepada bawahannya agar mereka menyediakan waktunya guna melakukan usaha yang diperlukan untuk memperoleh saran dan rekomendasi mengenai masalah yang dihadapi. Untuk itu, diperlukan keahlian manajer untuk memberikan motivasi kepada bawahannya agar bisa bekerja sesuai dengan pengarahan yang diberikan. Yang pertama, pengertian motivasi. Menurut Manulang pada tahun 2004, menyatakan bahwa motivasi adalah memberikan daya perangsang kepada karyawan yang bersangkutan agar karyawan tersebut dapat bekerja dengan segala daya dan upayanya. Sedangkan menurut Nawawi pada tahun 2003 menyatakan motivasi adalah suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan kegiatan yang berlangsung secara sadar. Dari definisi di atas tersebut dapat dijelaskan bahwa pimpinan harus mengetahui apa dan bagaimana yang harus dipenuhi sebagai pemuas kebutuhan karyawan sehingga dapat menjadi daya pendorong bagi karyawan untuk berperilaku ke arah tercapainya tujuan perusahaan. Dalam pemberian motivasi, seluruh perusahaan mempunyai kesamaan tujuan untuk merangsang dan mendorong individu agar bekerja lebih giat, efisien, dan efektif dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, tujuan motivasi kerja. Ada beberapa tujuan yang dapat diperoleh dari pemberian motivasi menurut Hasibuan pada tahun 2005, yaitu yang pertama, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan prestasi kerja karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan karyawan. Yang keempat, mempertahankan kestabilan perusahaan. Dan yang kelima, mengefektifkan pengadaan karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tri Astuti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Menurut Handoko, menyatakan kepuasan kerja adalah keadaan nasional yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka sebagai kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Yang kedua, menurut Davis dalam Mangkunegara, mengatakan kepuasan kerja adalah perasaan menyokong atau tidak menyokong yang dialami karyawan dalam bekerja. Sedangkan menurut Hasibuan, kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan kinerja. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan rasa menyenangkan dan tidak menyenangkan yang dirasakan oleh karyawan, secara langsung berpengaruh pada emosional dan tingkah laku dalam bekerja berupa kinerja, disiplin, dan moral kerja. Kepuasan kerja dalam pekerjaan adalah kepuasan kerja yang dinikmati dalam pekerjaan dengan memperoleh pujian hasil kerja, penempatan, perlakuan, peralatan, dan suasana lingkungan kerja yang baik. Karyawan yang lebih suka menikmati kepuasan kerja dalam pekerjaan ini akan lebih mengutamakan pekerjaannya dari balas jasa.
Walaupun balas jasa itu penting, adanya kepuasan kerja tentunya mempengaruhi beberapa aspek yang melingkupi pada karyawan itu sendiri. Kepuasan kerja karyawan terbentuk karena adanya faktor-faktor yang melatar belakangi seperti kajian teori-teori kepuasan kerja sebelumnya. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Menurut Haryanja, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu gaji pekerjaan itu sendiri, rekan kerja, atasan, promosi lingkungan. Menurut Hasibuan, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah 1. Balas jasa yang adil dan layak. 2. Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian. Yang ketiga, berat ringannya pekerjaan. Yang keempat, suasana dan lingkungan pekerjaan. Yang kelima, peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan. Yang keenam, sikap pimpinan dalam kepemimpinannya. Yang ketujuh, sikap pekerjaan monoton atau tidak. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Saudara Rian Teganda. 3 pengukuran kepuasan kerja menurut Greenberg and Baron. 1. Rating scale dan kuesioner. Dengan metode ini, orang menjawab pertanyaan dari kuesioner menggunakan rating scale sehingga mereka melaporkan reaksi mereka pada pekerjaan mereka. 2. Critical incident. Individu menjelaskan kejadian yang menghubungkan pekerjaan mereka yang dirasakan terutama memuaskan atau tidak memuaskan. Jawaban mereka dipelajari untuk mengungkapkan tema yang mendasari. Sebagai contoh, misalnya, apabila banyak pekerja yang menyebutkan situasi pekerjaan di mana mereka mendapatkan perlakuan kurang baik oleh supervisor atau sebaliknya. 3. Interviews. Dengan melakukan wawancara tatap muka dengan pekerja, dapat diketahui sikap mereka secara langsung dan dapat mengembangkan lebih dalam menggunakan kuesioner yang terstruktur. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Erika. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu kesimpulan. Motivasi adalah dorongan dalam diri karyawan untuk melakukan suatu kegiatan atau tugas agar mampu mencapai prestasi kerja sesuai dengan tujuan organisasi. Motivasi kerja dapat diartikan sebagai keinginan atau kebutuhan yang melatar belakangi seseorang sehingga ia terdorong untuk bekerja. Motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang turut menentukan kinerja karyawan. Besar atau kecilnya pengaruh motivasi pada kinerja seseorang tergantung pada seberapa banyak intensitas motivasi yang diberikan. Perbedaan motivasi kerja bagi seorang karyawan biasanya tercermin dalam berbagai kegiatan dan bahkan prestasi yang dicapainya. Kepuasan kerja adalah suatu sikap positif yang menyangkut penyesuaian diri para karyawan terhadap pekerjaannya. Jika karyawan merasa puas terhadap pekerjaannya, maka karyawan tersebut memiliki sikap positif dan bangga, serta menilai pekerjaannya tinggi. Karena situasi dan kondisi kerja dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.